Kembali bersama dengan Timothy Athanasius, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Tanggal 20 Januari dan tema kita hari ini adalah pelayanan generasi. Firman Tuhan saya ambil dari Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu pada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya pada anak-anak mereka dan anak-anak mereka pada angkatan yang kemudian. Suka atau tidak suka, kita menyadari bahwa Tuhan bukanlah satu entitas historis yang hanya berkarya di satu zaman saja. Suara kenabian Yoel mengingatkan umat Allah tentang kondisi manusia yang rusak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Suara Nabi hari itu adalah pertobatan. Sama dengan hari ini, gereja masih harus menyerukan pertobatan bagi generasi ini dan yang akan datang. Dan yang akan datang demi pemulihan mereka. Jadi yang diberitakan itu bukan hanya sekedar Yesus Juru Selamat. Yang diberitakan itu bukan sekedar berkat. Yang diberitakan itu bukan sekedar favor. No. Tapi bertobat dulu. Kita harus forsaking the world, meninggalkan dunia ini untuk bisa berkenan pada Tuhan. Artinya bagaimana? Bukan artinya kita harus mati, enggak. Bukan artinya kita harus aneh, enggak. Tapi kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, gereja-gereja postmodern ada untuk menarik perhatian generasi postmodern. Ibadah bukan lagi sekedar liturgi keagamaan yang dilakukan oleh seorang imam profesional. Melainkan mengajak generasi muda untuk engage dan involve. Untuk terlibat dalam proses ibadah tersebut. And that's good. Keterlibatan menjadi booster bagi pelayanan, di mana semua pelayan gereja dikondisikan ke dalam satu sistem, satu visi yang integratif dan mengikat semuanya. Inilah yang disebut dengan membangun ekosistem spiritual. Sekali lagi, inilah yang disebut ekosistem spiritual, di mana semua orang di dalam gereja mengetahui panggilan mereka dan menjalankan peran mereka dengan tepat. Jadi nggak ada lagi yang suaranya fals pengen jadi singer ya, atau yang nggak bisa khotbah tapi pengen mengajar. No. Ekosistem spiritual mendorong generasi bapak-bapak untuk melayani dan membimbing generasi anak-anak. Satu generasi meneruskan pengenalan akan Tuhan pada generasi yang selanjutnya. Ekosistem spiritual meniadakan kompetisi di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena semua orang tahu panggilannya. Semua orang melakukan peranan mereka dengan tepat. Ekosistem spiritual merangkul generasi, mengobati generasi, dan dengan kasih Kristus membawa generasi pada pemulihan. Dan semua itu dimulai dengan satu kata, pertobatan. Mari hari ini kita bertobat agar kita dipulihkan di dalam gereja Tuhan. I pray for you guys. Amrih mulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.